Smartphone mid-range Huawei ada lagi nih, dan kamera filmnya itu makin flagship. Ada True to Life Color Ultra Chroma kamera yang bikin akurasi warnanya jempolan, ada variable aperture kayak seri Pura, dan masih punya dua kamera depan yang bikin selfie makin proper. Nah ini dia Huawei Nova 14 Pro yang bakal jadi mid-range andalan Huawei Indonesia di tahun 2026 ini. Sebagus apa? Langsung aja kita mulai, ini dia reviewnya. Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Reza di Project Review, dan ini dia Huawei punya produk baru lagi, bukan tablet tapi sebuah smartphone, Huawei Nova 14 Pro. Ya, tengah tahun lalu saya udah sempat nge-review yang 13 Pro, dan sekarang udah ada versi lebih baru yang punya banyak sekali peningkatan yang menurut saya sangat-sangat menarik. Nah, sedikit lagi kita mulai dari desain dulu ya. Udah kelihatan ada perubahan yang cukup jelas bila kita bandingkan dengan versi yang sebelumnya. Di sini saya pakai warna crystal blue ya. Jadi ini agak unik karena di belakang kita bisa lihat ada kayak pattern-patternnya gitu. Sebagai alternatif ada versi black juga yang kelihatan lebih kalem. Jadi ada dua versi yang bisa kalian pilih. Build quality di tangan ini masih terasa solid dan mantep banget. Material juga oke di bagian back cover maupun di bagian rangka. Nah, yang paling kelihatan beda menurut saya sih adalah di bagian desain kameranya yang emang jadi highlight di sini, yaitu dengan all new Star Orbit ringnya. Jadi emang desain kameranya itu beda banget. Nah, untuk highlight di bagian kamera ini nggak hanya di kamera depannya aja, tapi kamera belakang itu juga dapat upgrade. Kamera depan emang masih dengan dual kamera andalan 50 megapiksel dan juga 8 megapiksel. Terus ada juga autofocus dan bisa optical zoom 2 kali. Untuk kamera belakang, dia masih setia dengan setup triple kamera, ya 50 megapiksel di lensa utama, terus ada lensa ultrawide, dan juga telefoto dengan jarak optical 3x atau setara 74 mm. Nah, yang menarik itu adalah di kamera utamanya nih, karena udah dilengkapin pakai variable aperture yang sebelumnya ini ada di seri Pura yang lebih premium. Bukannya tuh dari f1.4 sampai f4.0 yang bisa otomatis atau kita atur-atur manual lewat mode aperture untuk yang suka ngulik. Karena dia bisa berfungsi secara otomatis, ini menurut saya sangat berguna. Misal dalam kondisi low light, dia bakal otomatis langsung ngebuka sampai f1.4 supaya cahaya yang masuk ke kamera itu lebih banyak sehingga foto low light tetap terang. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya, makanya menurut saya ini oke banget fiturnya buat mereka yang suka ngulik maupun bisa berfungsi secara otomatis aja. Buat yang langsung point on shoot, aman banget. Habis itu di sini juga ada si True to Life Color Ultra Chroma Camera yang lagi-lagi sebelumnya ada di seri Pura, kali ini diturunkan ke versi mid-range-nya mereka. Ini seperti memperlihatkan bahwa Huawei serius banget sama kameranya di seri ini. Fungsinya nggak lain adalah untuk membuat hasil foto punya akurasi warna yang jadi sangat baik. Ya, sesuai namanya True to Life, bahkan ketika di-compare langsung dengan aslinya. Guna banget kan, apalagi untuk soal skin tone. Nah, jadi sebagus apa sih hasil kamera dari Huawei Nova 14 Pro? Nah, saya bisa bilang setelah mencoba ngambil cukup banyak foto selama saya liburan, lensa utama dari Huawei Nova 14 Pro ini sangat memuaskan ya. Jadi foto-fotonya menyenangkan dengan karakteristik yang eye pleasing, enak di mata gitu. Dan image range-nya bagus, dia di banyak situasi, detail juga oke dengan warna yang sangat baik pada mayoritas waktu. Foto siang oke, malam atau low light juga masih bisa banget lah pokoknya. Emang masih ada kalanya 1-2 foto ya, sekalipun kita ambil dalam waktu yang berdekatan gitu, bisa kayak tek gitu, ya bakal ada sedikit beda tone atau tint ya. Tapi ini hanya sebagian aja, nggak semuanya kok. Terus yang saya suka juga adalah processingnya Huawei buat foto yang nggak kelihatan banyak dibantu sama AI untuk najem-najemin atau nambahin detail. Ya ini mungkin adalah sesuatu yang ya beberapa tahun terakhir kita bisa lihat ya. Ada beberapa kamera yang hasil foto itu kayak kelihatan dibantu banget sama AI banget. Nah ini tuh enggak. Ya, jadi saya suka banget sama hasilnya yang tetap terlihat natural dan nggak jadi aneh-aneh gitu fotonya. Huawei juga di sini ada mode yang namanya snapshot. Ya, ini gunanya untuk nge-freeze foto objek yang bergerak cepat supaya kita nggak kehilangan momen. Nah, kalaupun kita ngomongin soal AI tadi, ya ada juga kok tetap ada di sini. Memang sewajarnya ya, kayak misalnya AI untuk eraser saat ada objek mengganggu ya, atau misalnya ada orang lewat pas kita foto, nah itu bisa diilangin dengan baik. Nah, lanjut untuk lensa ultrawide, hasilnya oke juga kok ya dari si Huawei Nova 14 Pro ini. Emang belum sebagus lensa utama, tapi cukup banget. Terus kalau untuk telefoto 3x menurut saya udah paling bener untuk mendapatkan hasil foto zoom yang optimal. Sedangkan kalau untuk 5x atau bahkan lebih, ini menurut saya sekedar cukup aja untuk ngelihat yang jauh.
Nah, kita pindah ke kamera yang lain ya, buat selfie nih di kamera depan. Ini menurut saya oke banget, hasilnya tajam, skin tone-nya juga mayoritas bagus dan punya detail yang tertangkap dengan baik. Nah, di sini ada juga fitur yang namanya AI Best Expression yang bisa ngerevisi muka. Kali aja pas kita foto selfie itu lagi nggak pas ya, tinggal edit dan pilih opsi yang disediain. Lanjut ke soal video, kamera depan belakangnya Huawei Nova 14 Pro ini udah bisa ngerekam sampai 4K 60 fps dan bisa continuous ngerekam sambil pindah lensa dan juga kamera depan belakang dalam satu rekaman. Jadi kita nggak perlu step record, habis itu nge-record lagi dan segala macam. Untuk hasilnya, rekaman dengan lensa utama masih jadi opsi terbaik untuk hasil yang paling optimal. Ya, pindah ke ultrawide atau telefoto akan langsung kelihatan bedanya dan menurut saya ini adalah bagian yang masih bisa ditingkatkan lagi oleh Huawei ke depannya. Untuk sampelnya langsung aja cek berikut ini. Oke, mari kita cobain Huawei Nova 14 Pro untuk perekaman video. Ini 4K 30 fps, siang hari yang lagi cerah banget, lagi biru banget. Jadi kita bisa lihat dynamic range-nya dengan baik di sini. Untuk warna-warna juga sebelah sana agak butek ya. Tapi masih bagus, masih oke. Kalau buat detail-detail nih yang lebih dekat, itu dia. Detailnya ya, fokusnya agak lari-lari dikit ya, masih tetap nih biar dia nggak kemana-mana. 1x, kita coba untuk tele-nya sekarang ke 3x. Oke, ini 3x kayak gini. Untuk 5-nya dia seperti ini. Coba bilang atas lagi. Nah, itu ini untuk 5-nya. Dia bisa mentok sampai 10 digital ya untuk di 4K 30. Kita baikin ke 5 lagi. Lalu kita langsung ke ultra wide. Nah, ini ultra wide-nya ya. Oke atau enggak silahkan dikomentarin. Dan yang saya suka juga dari Huawei Nova 14 Pro ini adalah dia bisa pindah kamera ya, tanpa kita harus stop rekaman videonya. Ini yang 1x. Kalau ultra wide dia jadi kayak gini. Jadi dia ultra wide, hasilnya kayak gini sambil jalan. Audio bisa kalian dengar sendiri, oke atau enggak silahkan dikomentarin aja. Oke, jadi lanjut untuk kamera depan. Sebenarnya gue udah sempat ngambil, tapi ternyata kayaknya pas gue tag di Shanghai pas lagi liburan tuh gue nggak pencet tombol record, jadi nggak save video kamera depannya. Jadi gue lanjut aja di rumah sekarang di ruang tamu untuk sampelnya di kondisi low light seperti ini, skin tone, warna ya. Ini cukup low light, hanya ada satu lampu dekat saya di situ. Hasilnya kurang lebih seperti yang bisa lihat sekarang. Ya, ada pilihan juga untuk nyalain lampu bantunya kalau emang dirasa dibutuhkan. Nah, ini dia pakai lampu lebih terang ya untuk exposure kalau misalnya tempatnya dirasa terlalu gelap. Tapi kalau nggak perlu pun ya bisa dimatiin aja seperti sekarang. Menurut kalian gimana? Oke atau nggak? Langsung tulisin aja di kolom komentar di bawah. Nah, itu dia, tadi kita udah cukup banyak ngebahas soal kamera, karena emang kan highlight utama dari HP-nya ya si kamera tadi. Tapi tentunya namanya kita beli handphone, bagian lain pastinya perlu banget dibahas. Untuk layarnya ini gede, 6,78 inch LTPO AMOLED yang punya refresh rate adaptif 1-120 Hz. Dia punya visual yang sangat baik. Terus pinggirannya ya kita bisa lihat sedikit curve tapi nggak yang langkung-langkung banget. Nyaman untuk pemakaian sehari-hari sudah pasti dengan warna yang bagus dan eye pleasing. Ya sangat cukup misalnya untuk kebutuhan kita scrolling, baca, atau dipakai nonton sekalipun. Habis itu, kalau kita ngebahas soal specs-nya, seperti biasa Huawei tidak dengan gamblang menyebutkan pakai chipset apaan ya. Tapi dari hasil searching ketemu ini dia pakai Kirin 8020. Untuk RAM gede ya, 12GB dengan storage 512GB yang gede ya. Udah sangat cukup untuk menyimpan apa aja di smartphone ini. Nah, di bagian baterai dia punya kapasitas 5500 mAh yang saya cobain sehari-hari dengan intensitas sedang. Itu sudah sangat mencukupi dan nggak cepet habis. Sedangkan buat ngecasnya, nah ini juga mantap, udah 100 watt dan nggak sampai sejam udah penuh lagi baterai handphonenya. Nah, kalau untuk bagian performa, seperti Nova 13 Pro, Nova 14 Pro ini menurut saya masuk di kategori
cukup. Ya, emang dia bukan yang paling kenceng, tapi sudah nyaman untuk dipakai sehari-hari. Kayak scrolling, multitasking, ini bisa kok diladenin dengan baik. Gaming juga oke kok dengan setting yang dikondisikan kayak medium itu masih bisa lah pada batas waktu. Soal install aplikasi, ya buat pakai HP-nya kan kita butuh aplikasi ya. Tentu tidak ada masalah lagi ya buat yang mungkin masih ragu, karena semua aplikasi yang umum dan mayoritas dibutuhkan oleh banyak orang itu sudah tersedia di Huawei App Gallery. Ya kita tinggal search, install, beres, langsung bisa dipakai. Nah, Huawei Nova 14 Pro ini bakal dijual di Indonesia dengan harga 8 jutaan. Angka yang menurut saya sangat menarik dengan beberapa konteks di 2026. Yang pertama kita bisa lihat dari segi spesifikasi terkhusus dari RAM sama storage ya. 12 GB dengan 512 GB. Ini oke banget sih ya, dengan segala kenaikan harga komponen global, RAM, SSD, dan segala macam kita dapat 512 GB dengan RAM 12 GB, itu oke banget di harga 8 jutaan. Terus untuk kamera, Huawei oke banget dengan ngebawa teknologi advance yang sebelumnya mereka pasang di versi flagship seperti Mate ya dan Pura. Foto-fotonya bagus, video juga oke, terutama untuk lensa utamanya. Nah, untuk kamera depan juga cakep pastinya untuk selfie-selfie, dan kalau untuk lensa ultrawide sama telefoto, menurut saya udah cukup bagus pada pemakaian sehari-hari, tapi masih ada ruang buat diimprove sama Huawei. Ya, mungkin ke depannya bisa ditambah lewat software update supaya hasilnya jadi lebih proper lagi. Kemudian kalau dari segi performa, seperti yang tadi saya bilang, ini smartphone sudah cukup ya, misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, komunikasi ya, itu udah oke-oke aja, multitasking masih nggak masalah banget. Gaming selama bukan yang berat-berat juga nggak masalah. Jadi kalau emang cari smartphone yang nyaman dan lebih mementingkan untuk kualitas bagaimana kameranya bagus, ya Huawei Nova 14 Pro ini menurut saya tetap bisa menjadi pilihan yang sangat menarik di awal tahun 2026 ini. Menurut kalian gimana? Ya, smartphone barunya Huawei ini, mid-range terbaru mereka yang kelihatan makin premium aja, oke atau enggak, langsung komenin aja di bawah. Untuk sekarang, kayak segitu aja dulu buat video reviewnya. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Seperti biasa, have a nice day.